Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Ibu Aning. Hari ini Ibu Aning akan menjelaskan materi dari kelas 10 yang berjudul Sumber Sejarah. Untuk itu, anak-anakku yang berada di rumah di seluruh Indonesia diharapkan dapat menyimak dengan baik. Salam sejarah. Pokok pembahasan yang akan Bu Aning bahas hari ini itu ada 4. Yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang kedua, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, artefak dan fosil. Yang keempat, bukti tekstual dan kebendaan. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian sumber sejarah. Pengertian dari sumber sejarah sendiri adalah semua benda peninggalan masa lalu yang dapat dipakai sebagai bukti dalam kajian objek sejarah. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber primer. Sumber primer adalah sumber sejarah yang memberikan keterangan langsung kepada peristiwa sejarah yang kita kaji. Contohnya prasasti, kronik, dan juga piagam. Untuk yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang memberikan keterangan tidak langsung mengenai peristiwa sejarah yang kita kaji. Contohnya ada paper, dokumen, surat kabar. Untuk yang ketiga ada sumber tersier. Sumber tersier adalah keterangan yang disampaikan langsung dari pihak ketiga. Contohnya, peneliti. Untuk materi yang selanjutnya, bagaimana sih cara mencari sumber primer? Cara mencari sumber primer itu ada 3. Yang pertama, kita bisa melakukan studi dokumen. Kemudian, untuk yang kedua, kita bisa melakukan wawancara. Ketika kita sudah mulai wawancara, kita segera melakukan observasi. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang selanjutnya, Ibu Aning akan membahas mengenai sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Untuk yang pertama, ada sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah, bisa melalui wawancara. Ternyata sumber lisan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tradisi lisan, yang kedua ada sejarah lisan. Untuk tradisi lisan dapat diartikan sebagai cerita yang disampaikan secara turun-menurun melalui mulut ke mulut. Untuk yang kedua ada sejarah lisan. Sejarah lisan sendiri itu adalah sumber sejarah yang berasal dari para pelaku sejarah atau saksi sejarah. Nah, keduanya ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri dari sejarah lisan itu yang pertama, objektivitas tinggi. Yang kedua, pengurangan terhadap fakta dapat dikendalikan oleh kesaksian sejarah. Untuk yang selanjutnya itu ada sumber tertulis. Sumber tertulis ini adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis atau catatan peristiwa masa lalu. Itu bisa berupa notulen, manuskrip, dokumen, surat kabar, ataupun yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada sumber benda. Sumber benda sendiri yaitu
sumber sejarah yang berupa benda-benda peninggalan di masa lampau atau masa lalu. Contohnya persenjataan, benteng, dan masih banyak yang lainnya. Anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang selanjutnya Ibu Aning akan membahas artefak. Artefak sendiri diartikan sebagai benda-benda peninggalan sejarah yang merupakan hasil karya cipta manusia pada masa lampau. Benda-benda artefak ini bisa terbuat dari tulang, batu, maupun logam. Untuk slide berikutnya, anak-anak bisa melihat gambar di samping itu adalah contoh dari benda-benda artefak. Yang pertama ada kapak perimbas, yang kedua ada kapak genggam, kemudian yang ketiga ada abris saus res atau yang biasa gua, disebut dengan gua. Kalau zaman dulu digunakan sebagai tempat tinggal manusia purba. Kemudian yang selanjutnya ada kejongken modinger, yaitu sampah dapur yang bertumpukan kerang-kerang pada masa lampau. Untuk gambar yang selanjutnya itu juga ada benda-benda artefak, yaitu ada punden berundak, kemudian ada dolmen, yang ketiga ada sarkofagus. Untuk materi yang selanjutnya, Ibu Aning akan menjelaskan mengenai fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau yang sudah membatu. Biasanya fosil ini bisa berupa hewan ataupun tanaman tumbuhan. Untuk materi yang terakhir, Ibu Aning akan menjelaskan mengenai bukti tekstual. Bukti tekstual yaitu peninggalan yang berbentuk tulisan. Contohnya, ada tulisan hieroglif, itu dari bangsa Mesir kuno. Kemudian juga ada karya sastra. Lalu ada juga surat kabar dan juga dokumen. Untuk contoh yang lainnya, anak-anak bisa mencari di dalam buku atau di internet. Oke, sudah selesai materi hari ini yang Ibu Aning jelaskan. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar sejarah. Ingat ya kata Pak Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya tutup dulu. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya yang akan saya bikin atau saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.